Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, hari Sabtu ba'dal fajr 12 Sya'ban 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dan Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati siyami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad dakhalna ila al-mas'alah al-akhirah, al-mas'alah ats-tsaminah, fadilatus sahur. Wa qad akhadna bi mas'alatain. Al-fadilatul ula at-tafriq baina ibadatina wal kuffar, wal amru tsani min fadilatis sahur husulul barakah bihi au fihi. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi fadailis sahur. Al-fadilah ats-tsalitsah husul ala waqti du'a al-mustajab. Husul ala waqti du'a il mustajab. Dari keutamaan yang ketiga, orang yang melaksanakan sahur. Maka dari keutamaan sahur adalah husul ala waqti du'a il mustajab, bahwa orang yang melaksanakan sahur dia mendapatkan waktu doanya diijabahi oleh Allah. Maka pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah wa huwa al-Qanabi min atsbatin nas, dari Imam Malik. Dan di sini kelebihan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik, an Malik wa huwa ibnu Anas Imam Darul Hijrah, yang mana Imam Malik di sini sahibul madhab yang ma'ruf dari madhab al-arba'ah. Hal yaktub, ada kitab hakak, hal yaktub iman masyakil, hal yaktub. An Malik ibni Anas an ibni Shihab, wa ibnu Shihab huwa Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri, an Abi Salamah wa Abi Abdillah Al-Aghar. Wa Abu Salamah ma'ruf, Abu Salamah masyhur bi kunyatih, wa ismuhu Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf, anak dari sahabat Abdurrahman ibnu Auf, masyhur dengan kunyah Abu Salamah. Fa Abu Salamah barakallahu fikum masih dari Al-Madani Az-Zuhri, Al-Qittah. Man kharaj hadal Qittah? An Abi Salamah wa huwa Abdullah ibni Abdurrahman ibnu Auf, maka dia seorang imam. Qala Abu Zur'ah thiqatun imam, wa qad wathaqahu al-ulama, seperti Ali Ibnul Madini mengatakan thiqatun imam, dan berkata Ibnu Sa'ad thiqatun faqih, Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, siqatun imam.
Maka inilah kedudukan Abu Salamah Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf dari segi ilmu hadis, dan dia banyak periwayatannya dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian anil agar mawjud kullu. Al-agar huna Abu Abdullah Salman al-Agar wa huwa al-Madani, dan dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh Muhammad ibnu Amr al-Waqidi dan Muhammad ibnu Yahya ad-Duhli, dan dia juga rawi yang banyak meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum yang muttafaqun alaih, wajah pendalilan yang diambil di dalam hadis ini dari keutamaan orang yang melaksanakan sahur, maka dia akan mendapati waktu yang mustajab. Karena di dalam hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir, yang maknanya bahwa Allah Jalla wa ala turun, dan di sini menjadi pendalilan tentang sifat Allah itu turun, dan pendalilan dari sifat Allah itu di atas. Kok bisa? Karena tidaklah seseorang ataupun sesuatu dikatakan turun kecuali dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah. Maka di saat Allah menyifatkan dirinya dengan lisan Nabi, yanzilu rabbuna, maknanya dia turun dari arsy-Nya di langit yang ketujuh kepada yang bawah. Apa itu? Disebutkan di sini ila sama'id dunya. Maka as-sama'ud dunya yang ada di atas kita, dia adalah langit yang paling dekat dengan kita. Dan binisbati Allah Jalla wa ala, maka dia langit yang pertama yang lebih jauh dari dirinya, maksudnya sama udunya itu di bawah dari al-ars, maka dikatakan yanzilu. Kalau seandainya al-ars itu di bawah, atau mereka mengatakan Allah itu di mana-mana, maka dibantah dengan hadis ini. Allah ya Rasulullah SAW yaqul yanzilu rabbuna. Kalau kalian mengatakan Allah ini di bumi seperti kita, tidak di atas ars dan tidak di atas langit, seperti orang-orang yang menafikan sifat al-istiwa, maka Allah di mana-mana, Allah fi kulli makan. Maka kita bantah dengan hadis ini, antum tafhamun lughah Arabiyyah haula? Ma makna yanzilu? Yanzilu yani yanzil min makan murtafi ila makan al-asfal. Hada huwa. Rasulullah SAW yaqul yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, yadullu ala annahu fis sama' as-sabi'ah wa yanzil ila as-sama' ad-dunya. Wa hada yadul ala sifatillah an-nuzul, dan yang kedua sifatillah tentang kedudukannya yang maha tinggi. Maka Allah tidak seperti orang-orang yang mengatakan fi kulli makan. Maka penyebutan Allah fi kulli makan tidak ada dalilnya. Justru dalil-dalil yang ada, Allah itu di atas kita. Allah berfirman, a'amintum man fis sama, tidaklah kalian takut kepada Allah yang ada di atas langit. Maka jelas bahwa Allah itu di atas kita. Dan di sini faidahnya bahwa langit itu bertingkat-tingkat. Allah turun masih ke langit juga. Ila sama'i dunya, berarti langit itu bertingkat-tingkat. Ada langit yang pertama, kedua, ketiga, dan yang paling jelas seperti hadis Al-Isra, di mana mereka merayakan
Lihat bagaimana orang-orang yang latah kepada bid'ah dan mereka merayakan Isra Mi'raj, yang kita as-salaf tidak merayakannya, mereka merayakannya, bahkan dibuka dengan musik gambus ataupun dibuka dengan perkara-perkara yang tidak ada syariatnya, dengan nyanyian-nyanyian pakai musik, anasid musik, kemudian ceramah Isra Mi'raj yang bersumber kepada hadis yang muttafaqun alaih tentang bagaimana Nabi diperintah oleh Allah salat naik ke atas langit. Yang memberikan kajian dari kelompok orang-orang yang menafikan Allah itu di atas langit, perayaannya bid'ah, beristidlal dengan hadis Isra Mi'raj, tidak mengambil poin bahwa Nabi bertemu dengan Allah di atas langit. Maka naik kepada langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak dijadikan ibrah oleh mereka. Yang penting perayaan Maulid Nabi. Taib isi hadisnya penetapan Allah di atas langit. Itu gampanglah nanti lagi. Yang penting perayaan Isra Mi'raj dulu. Maka subhanallah, Allah telah menutupkan hati-hati bagi mereka orang-orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi, yang ini juga perkara yang tidak disyariatkan. Justru di saat menceritakan bagaimana Nabi diangkat ke langit, tidak menetapkan sifat Allah di atas langit. Maka mereka yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak bersemayam di atas langit. Bahkan sampai ada yang mengejek, kalau ars itu hancur, maka apakah Allah masih beristiwa alal ars? Allah masih duduk di arsnya? Ini ucapan-ucapan mereka yang ingin menafikan Allah di atas langit. Maka mereka membaca hadis di saat perayaan Isra wal Mi'raj, tetapi tidak beriman kepadanya, hanya acaranya makan-makan, kasih ceramah, dapat uang saku. Namun hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi naik bertemu dengan Allah dan bolak-balik sampai Musa mengatakan, irji ila rabbik fa inna qaumaka lam yastati'un. Maka melaksanakan salat 50 kali tidak mampu. Irji ila rabbik, balik lagi ke Allah, ke atas. Turun, diberikan tahfif, masih 45, tidak mampu. Irji ila rabbik, terus seperti itu. Maka ini pendalilan bahwa Allah di atas langit. Namun dengan hadis ini mereka merayakan Isra Mi'raj yang tidak dirayakan oleh kaum muslimin dari salaf, dan mereka membacakan hadis ini tetapi mengatakan Allah fi kulli makan. Lihat bagaimana Allah menutup hidayah atas mereka. Alhamdulillah ala ahli sunnah. Maka di dalam hadis ini juga selain dari faedah yang kami sebutkan, di sini isbat bahwa Allah itu turunnya setiap malam. Bukan setiap tahun, bukan setiap